قال المؤلف رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء. Tidak menyerupai akan Allah syai'un oleh suatu apapun. Wa huwa dan dia Allah As-Sami'u itu maha mendengar, Al-Basiru maha melihat. Asyarhu penjelasan. Qaddama mendahulukan oleh Allah Ta'ala at-tanziha akan pensucian, yaitu dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai'. Fi hadhil ayati dalam ini ayat ada qawlihi atas firman-Nya wa huwas sami'ul basir. Liyu'lama agar diketahui anna sam'ahu sesungguhnya sama' Allah sifat mendengar Allah laisa ka sam'i ghairihi bukan seperti mendengar selain Allah. Ai artinya laisa bi uzunin bukan dengan telinga, au biwasitatin atau dengan perantara. Sama' Allah sifat mendengar Allah bukan dengan alat-alat, bukan dengan telinga, bukan dengan anggota badan. Wa anna basarahu dan sesungguhnya sifat basar Allah, sifat melihat Allah laisa kabasari ghairihi bukan seperti penglihatan selainnya, selain Allah. Bukan seperti sifat melihat pada manusia atau makhluk-makhluk lainnya. Ai artinya laisa bihadaqatin bukan dengan hadaqah bola mata. Li'annahu karena sesungguhnya dia Allah subhanahu laisa kamitslihi syai' tidak menyerupai akan Allah syai'un oleh suatu apapun. Nah, jadi ayat ini laisa kamitslihi syai' adalah ayat yang paling tegas dan jelas dalam menetapkan kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya. Difahami darinya bahwa Allah bukan benda, bahwa Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran kecil maupun besar. Juga difahami darinya bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena sesuatu yang bertempat dan memiliki arah mestilah yaitu benda. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Allah yang menciptakan tempat dan arah. Maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Wa yunasibu huna dan sesuai huna di sini an-nakhtima untuk menutup oleh kita hadzal halla al-mujaza akan ini uraian yang singkat li'ibarati hadzal matni al-mujizi tulisannya gitu. Al-mujizi yang meringkas. Li'ibarati hadzal matni bagi ungkapan-ungkapan ini matan bi'iradi dengan mendatangkan ma sesuatu rawahu yang telah meriwayatkannya akan ma Abu Nu'aimin oleh Abu Nu'aim fi hilyatihi dalam kitabnya Hilyatul Awliya
Nama kitab karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Nuaim berjudul Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Fi terjemati Ali ibn Abi Thalib, dalam terjemah biografi, dalam biografi Ali ibn Abi Thalib. Kitab ini Hilyatul Awliya isinya adalah terjemah tarajum atau biografi para ulama, dimulai dari para sahabat Rasulullah, lalu orang-orang saleh terkemuka sesudahnya, kalangan tabi'in, dan terus sampai ke zaman penulisnya, penyusunnya, yaitu Al-Imam Abu Nuaim. Karena itu berjudul kitab ini Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Tabaqat itu artinya membicarakan tentang apa? Tingkatan atau generasi-generasi para ulama al-asfiya, orang-orang saleh terkemuka. Nah, di dalam penjabaran biografi Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib, qala, berkata oleh Abu Nuaim, haddatsana, telah menghabarkan akan kami Abu Bakrin oleh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin al-Harisi, oleh Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn al-Haris. Qala haddatsana, berkata oleh Abu Bakar, haddatsana, telah menghabarkan akan kami Al-Fadl bin Al-Habbab Al-Jumahi, oleh Al-Fadl ibn Al-Habbab Al-Jumahi. Qala, berkata oleh dia Al-Fadl, haddatsana, telah menghabarkan akan kami Musaddadun, oleh Musaddad. Qala, berkata Musaddad, haddatsana, telah menghabarkan akan kami Abdul Waris ibn Sa'id, oleh Abdul Waris ibn Sa'id, an Muhammad ibn Ishaq, dari Muhammad ibn Ishaq, anin Nu'man ibn Sa'd, dari An-Nu'man ibn Sa'd. Qala, berkata oleh An-Nu'man ibn Sa'd, kuntu, adalah aku, bil Kufati, di kota Kufah, fi daril imarati, di daril imarah. Nah, daril imarah itu semacam istana, semacam apa? Istana, tempat pusat pemerintahan. Dari Ali ibn Abi Thalib, rumah Ali ibn Abi Thalib, yang saat itu tentu beliau adalah menjabat sebagai apa? Khalifah di Kufah. Idh dakhala alaina, idh, tiba-tiba, dakhala, masuk, alaina, atas kami, Nauf bin Abdullah, oleh Nauf ibn Abdullah. Faqala, maka berkata oleh Nauf ibn Abdullah, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, berkata kepada Sayyiduna Ali, bil babi, di depan pintu, arba'una rajulan, 40 orang laki-laki, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Faqala Aliyun, maka berkata oleh Ali, alayya bihim, atasku dengan mereka. Maksudnya hadapkan mereka kepadaku, panggil mereka, hadapkan mereka kepadaku. Falamma waqafu, maka ketika waqafu,
berdiri oleh mereka baina yadaihi, di hadapannya Ali ibn Abi Thalib. Qalu, berkata oleh mereka al-Yahudi, oleh mereka 40 orang Yahudi tersebut, lahu baginya Ali, ya Ali, wahai Ali, disebutnya begitu lagi padahal Amirul Mukminin. Ya, tentu mereka orang-orang kafir. Mereka berkata kepada Ali, ya Ali, sif lana rabbaka, sif, sifati, lana, bagi kami, rabbaka, akan Tuhanmu, hadzal ladzi fis samai, ini dia yang di langit, kaifa huwa, bagaimana dia. Dasar keyakinan orang Yahudi pertama itu, bahwa Allah bertempat di langit. Wa kaifa kana, dan bagaimana dia. Itu keyakinan orang-orang Yahudi, bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat kebendaan, sehingga dikatakan baginya kaifa kana, bagaimana adanya Allah, bagaimana dia Allah. Karena itulah maka orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai apa? Orang-orang yang berakidah tajsim. Orang-orang yang apa? Menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah, menetapkan anggota-anggota badan, bentuk dan ukuran bagi Allah. Lalu kata mereka apa? Wa mata kana, dan kapan adanya Allah. Wa ala ayyi syai'in huwa, dan di atas apakah huwa, dia Allah. Orang-orang Yahudi tersebut bertanya demikian kepada Sayyiduna Ali. Wal Yahudu, dan orang-orang Yahudi, musyabbihatun, itu kaum musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Ya'taqiduna, meyakini oleh mereka al-Yahud, annallaha, bahwa Allah mawjudun, berada, fis samai, di langit. Wa yaq'udu, dan duduk dia Allah, menurut orang Yahudi, alal arsy, di atas arsy. Ta'ala Allah, maha suci Allah, amma yasifun, dari apa yang disifati oleh mereka, orang-orang Yahudi tersebut. Bahkan orang Yahudi itu disebutkan dalam Al-Quran terkait keyakinan mereka bahwa kata Yahudi, Allah terlentang di atas arsy, meletakkan satu kakinya di atas satu kakinya yang lain, karena kecapean setelah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan segala isinya. Kata siapa? Orang-orang Yahudi. Karena itulah kemudian turun firman Allah membantah mereka, walaqad khalaqnas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Ini ayat bantahan kepada orang Yahudi. Kami telah menciptakan, kata Allah, langit dan bumi, dan kami tidak dihinggapi oleh capek. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat kebendaan. Nah, maka kalau ada orang berkeyakinan Allah bertempat di atas arsy, duduk di sana, itu adalah orang berkeyakinan seperti orang Yahudi, atau memang dia sendiri adalah seorang Yahudi. Paham ini? Nah, di zaman kita, di akhir zaman ini, ada sekelompok orang berkeyakinan Allah bertempat di atas arsy, duduk di sana. Na'udzubillah. Ini orang adalah orang musyabbih, mujassim, menyerupakan Allah dengan ciptaannya, sama dengan keyakinan orang
Yahudi. Siapa di zaman sekarang ini? Yaitu orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi. Sekarang mereka mengelabui orang-orang Islam, terutama orang-orang awam, dengan menamakan dirinya Salafi. Wahabi mereka itu. Jangan terkecoh. Nah, keyakinan mereka sama persis dengan keyakinan Yahudi. Sama persis dengan keyakinan Yahudi. Dan mereka punya hubungan dengan orang-orang Yahudi. Beberapa pemuka orang-orang Wahabi membela orang-orang Yahudi untuk mengeluarkan orang-orang atau warga Palestina dari negerinya. Na'udzubillah. Lanjut, kembali lagi. Fastawa Aliyun. Ini riwayat siapa? Ini riwayat siapa? Imam Abu Nuaim dalam kitab apa? Hilyatul Auliya. Fastawa, maka tegak Aliyun oleh Sayyiduna Ali jalisan, halnya duduk ya. Artinya bangun dengan posisi duduk tegak. Wa qala, dan berkata oleh Sayyiduna Ali, Ma'syarul Yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi, isma'u minni, isma'u, dengarkan oleh kalian, minni, dariku, wala tubalu, dan janganlah peduli oleh kalian, alla tas'alu, untuk tidak bertanya oleh kalian, ahadan, akan seorang pun, ghairi, selain aku. Sayyidina Ali menegaskan kepada mereka, wahai Yahudi, dengarkan omongan saya. Setelah ini jangan pedulikan dari siapapun. Pegang omongan saya ini. Maksudnya begitu. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla, yang maha suci dan maha agung, huwal awwalu, huwa, dia, Rabbi al-awwalu, yang tiada bermula. Al-awwal pada hak Allah artinya la bidayata liwujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Makna al-awwal pada Allah sama dengan al-azali, juga sama dengan al-qadim. Artinya apa? Tiada bermula, tiada bermula. Lam yabdu mimma, tidak nampak dari, atau tidak datang atau tidak timbul, mimma, dari sesuatu apapun. Tidak nampak dari sesuatu, artinya bukan berasal dari sesuatu. Adanya Allah tidak didahului ketidakadaan. Paham ya? Ini yang dimaksud al-awwal. Wala mumazijun ma'ama, wala mumazijun, dan tidak bercampur atau menyatu oleh Allah, ma'ama, bersama suatu apapun. Nah ini, ingat-ingat ini perkataan Sayyidina Ali ini diantara sekian bantahan terhadap orang-orang yang berfaham hulul. Berfaham apa? Hulul, keyakinan sesat mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia atau Allah menyatu dengan alam ini. Keyakinan rusak yang juga disebut dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud antara Allah dengan alam ini. Na'udzubillah, itu keyakinan rusak, keyakinan kufur. Sebagian mereka mengatakan Allah menyatu dengan alam ini seperti larutnya garam di dalam air. Na'udzubillah. Sayyidina Ali mengatakan wala mumazijun ma'ama,
Allah tidak bercampur artinya tidak bertempat, tidak menyatu dengan suatu apapun. Wala halun, dan tidak bertempat oleh Allah wahma dengan prasangka. Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Wala syabahun yutaqassa, dan bukan jisim atau fisik yutaqassa yang dibatasi, yang dibentuk. Yutaqassa dibatasi atau dibentuk boleh. Allah Maha Suci daripada bentuk dan ukuran. Wala mahjubun fayuhwa, dan dia Allah tidak terhijab, fayuhwa maka diliputi. Artinya Maha Suci dari demikian itu. Allah tidak diliputi oleh suatu apapun. Namun demikian Allah Maha mengetahui segala apapun. Allah mengetahui segala apapun, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak terhijab, tidak tertutup dari suatu apapun. Wala kana ba'da allam yakun, dan tidaklah adanya Allah, dan tidaklah adanya Allah setelah tidak ada, dan bukanlah adanya Allah setelah tidak ada. Artinya apa? Artinya adanya Allah tanpa permulaan, tidak didahului oleh ketidakadaan. Nah, itu tadi makna al-awwal atau makna al-azali, juga makna al-qadim. Lanjut. Wa qala, dan berkata oleh Sayyiduna Ali, man za'ama, siapa orang za'ama meyakini, anna ilahana, bahwa Tuhan kita, mahdudun memiliki bentuk ukuran, faqad jahila, maka sungguh jahila tidak mengetahui oleh dia man al-khaliqal ma'budah, akan pencipta yang disembah. Artinya tidak mengetahui Allah, artinya ini orang dihukumi kafir, rusak akidahnya. Orang yang menetapkan bentuk dan ukuran, orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan, ini orang bukan orang mukmin. Faqad jahilal khaliqal ma'bud, artinya apa? Ini orang bukan orang mukmin, rusak akidah. Intaha, selesai. Nah, itu perkataan siapa? Sayyiduna Ali, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Nuaim dalam kitab apa? Hilyatul Auliya, dengan sanadnya bersambung hingga kepada Sayyiduna Ali. Wal mahdudu, dan al-mahdud inda ulama at-tauhid, menurut ulama tauhid, wal lughati, dan para ahli bahasa, ma itu sesuatu, lahu baginya, ma hajmun bentuk. Makna al-mahdud sesuatu yang terbatas, itu artinya sesuatu yang memiliki bentuk. Allah Maha Suci dari batasan, artinya Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Ingat ini, bukan artinya Allah Maha Suci dari batasan lalu Allah besar tanpa batas, bukan. Yang dimaksud Allah Maha Suci daripada apa? Al-hadd, artinya Allah Maha Suci daripada al-hajm, Maha Suci daripada bentuk kecil maupun besar. Fal arsyu, maka arsy mahdudun, itu mahdud, memiliki bentuk. Waz zarratu, dan zarrah mahdudatun, itu memiliki bentuk. Apa zarrah?
Dzarrah itu asgharu hajmin mimma tarahul ayun, sama dengan al-haba. Sama dengan apa? Al-haba, yaitu benda terkecil yang dapat dilihat oleh mata, mata telanjang. Namanya apa? Dzarrah. Fama'na kalamihi, dan maka makna perkataannya Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, laisa lahu hajmun, tidak ada baginya hajmun, bentuk. Ai, artinya apa? Mawjudun bila makanin, ada dengan tanpa tempat. Wa ma'na qawlihi, dan makna perkataannya Sayyiduna Ali, annallaha, sesungguhnya Allah, la yusafu bil julusi, tidak disifati dengan al julus, duduk. Li'annal jalisa, karena sesungguhnya sesuatu yang duduk, mahdudun, itu memiliki bentuk. Wallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala, laisa jisman, bukan tubuh, bukan fisik, kabiran, yang besar, walaysa jisman shaghiran, dan bukan tubuh yang kecil. Allah Maha suci daripada tubuh, Maha suci daripada fisik, Maha suci dari bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Allah, la yusafu, tidak disifati, bisifatil ajsami, dengan sifat-sifat tubuh, dengan sifat-sifat tubuh. Allah Maha memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Paham ini? Penting. Sifat Allah bukan dalam mana sifat benda. Wa sifatul ajsami, dan sifat-sifat tubuh, katsiratun, itu banyak, minha, darinya sifatul ajsam, asyaklu, bentuk. Asyaklu bermula bentuk. Wal hajmu, dan al hajm, fisik, tubuh. Wal launu, dan warna. Wal hararatu, dan panas. Wal burudatu, dan dingin. Wal julusu, dan duduk. Wal harakatu, dan gerak. Was sukunu, dan diam. Wat taghayyuru, dan berubah atau perubahan. Wat taghayyuru, dan perubahan. Nah, itu sifat apa? Tubuh, sifat benda. Allah Maha suci dari gerak dan diam. Tidak dikatakan bagi Allah bergerak, juga tidak boleh dikatakan bagi Allah diam, karena gerak dan diam ini adalah sifat benda. Allah bukan benda, Maha suci daripada gerak dan diam. Ada sebagian makhluk Allah, ciptaan Allah, yang oleh Allah diciptakan dengan sifat gerak terus, tidak berhenti-berhenti. Seperti an-nujum. Seperti apa? Bintang-bintang. Bintang-bintang itu bergerak sampai najmul qiblah. Najmul qiblah, bintang kiblat, penunjuk arah kiblat, juga bergerak. Ada sebagian makhluk Allah lainnya oleh Allah diciptakan dengan sifat diam terus, seperti langit dan bumi. Para ulama kita mengatakan bumi diciptakan oleh Allah dengan sifat diam. Berbeda dengan pendapat orang-orang sekarang, mengatakan bumi bergerak, terus-terusan bergerak. Para ulama mengatakan diam. Justru yang bergerak matahari. Yang bergerak matahari.
Al-Quran menetapkan gitu. Wasyamsu tajri, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Tapi di zaman sekarang kebalik, bumi bergerak, matahari diam, gitu. Iya, Al-Quran mengatakan wasyamsu tajri. Ada sebagian makhluk lainnya ciptaan Allah yang lainnya oleh Allah diciptakan dengan sifat kadang bergerak, kadang diam, seperti manusia, jin, malaikat misalkan. Diciptakan oleh Allah kadang bergerak, kadang diam dengan sifat tersebut. Allah yang menciptakan itu semua, yang menciptakan ciptaannya sebagian daripadanya terus bergerak dengan sifat terus bergerak, sebagian daripada ciptaannya dengan sifat terus diam, sebagian lainnya kadang bergerak dan kadang diam. Maka Allah tidak menyerupai itu semua, tidak disifati Allah dengan sifat gerak dan diam atau kadang gerak dan kadang diam. Allah Maha Suci dari sifat tersebut. Nah, pegang teguh, ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Rasulullah, akidah para sahabatnya, akidah seluruh para nabi Allah, akidah umat Islam. Akidah umat Islam, keyakinan al-firqatin najiyah, kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Allah. Wallahu subhanahu a'lamu wa ahkam.